Hmm, hmm, hmm. Hah, le, sabar toh. Tak raup-raup gitu loh, tak raup-raup sih. Le Bagong ini emang ada aja, masih pagi kok disuruh kerja terus. Kayak wong Solo wae. Solo belum tidur. Mulutmu kan. Ya sudahlah, namanya juga hidup. Kalau nggak tidur ya kerja. Sekedar menikmati hidup pun rasanya juga udah capek duluan. Ya karena itulah saya juga lebih memilih hidup di desa. Walaupun memang jauh dari hiburan seperti mall ataupun tempat-tempat hiburan lain. Hidup di desa ini enak, tenang dan juga kehidupan rasanya lebih lambat bila dibanding dengan hidup di kota. Tapi pilihan hidup di desa terkadang tak terlalu bijak bagi anak-anak muda. Minimnya pekerjaan, kurangnya kesempatan untuk berkembang di kampung sendiri, memangsa anak muda harus pergi ke kota besar untuk mencari uang. Tapi bayangkan ya. Bayangkan kalian bisa berhasil mencapai kesuksesan dan tanpa harus pergi ke kota. Tanpa harus meninggalkan rumah kalian, sudah pasti itu menjadi impian dari banyak anak-anak muda kampung ya, seperti saya juga. Dan impian itu juga coba dicapai oleh 3 pemuda ini. Namanya Wen Jinbei, Peng Xiaobing, dan juga Li Shaokun. Namanya susah semua, saya tak ganti. 3 pemuda ini namanya Aris, Yoyo, dan Ipul. Waduh, jadi tidak keren. 3 pemuda ini berasal dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda. Ceritanya untuk meraih mimpinya sangat penuh dengan masalah dan juga halangan. Jadi bagaimana kalau mau dengerin? Tolonglah dengerin. Jadi begini ceritanya. Sebelum mereka bertiga sedekat nadi, mereka pernah sejauh matahari. Saya akan mulai ceritakan dari pria berkacamata bernama Aris. Aris ini adalah seorang gelandangan miskin yang bahkan tidur saja harus di pinggiran Bantar Gebang, alias di tempat pembuangan sampah. Tapi sebelum dia harus jatuh miskin seperti sekarang, dia adalah seorang pengusaha dari berbagai bidang. Mulai dari mebel, martabak, pisang goreng, dan masih banyak lagi. Mebel, martabak, pisang goreng. Namanya juga usaha orang. Sayangnya, Aris tak memiliki bakat yang baik dalam memulai bisnis. Jadi ia harus gagal hingga bangkrut total. Kondisi yang seperti ini membuatnya memiliki keluhan insomnia. Dan ia juga sudah datang ke psikiater untuk meminta bantuan. Tapi karena putus asa dengan keadaannya, Aris sempat ingin meregang nyawanya sendiri. Dan yang ini adalah Yoyo. Seorang pria yang berasal dari kampung kecil di kaki gunung Jingmai, Provinsi Yunnan. Kehidupan di desa masih sangat jauh dari kata maju. Bahkan untuk sekedar melihat TV saja mereka berkumpul bersama warga desa untuk menontonnya bersama-sama. Bagi warga desanya, merantau adalah hal yang biasa. Populasi anak muda di daerahnya sangat rendah. Jadi para pemuda di sana berbondong-bondong mencari kerja di kota-kota besar di Cina. Dan Mas Yoyo ini bekerja sebagai seorang kurir. Darah kurir ini sudah mengalir di tubuh Yoyo. Performanya sebagai kurir sangat memukau dan selalu mendapatkan penghargaan sebagai kurir terbaik setiap bulannya. Selama menjalani karirnya sebagai kurir, Yoyo selalu berhemat setiap harinya selama 10 tahun. Dan selama itulah Yoyo berhasil mengumpulkan uang sebanyak 400 juta rupiah. Dan paket terakhir Yoyo yang harus dikirim adalah paket untuk Aris. Jadi ia sama sekali tak berniat untuk menolong Aris. Tapi Yoyo hanya ingin paket yang ditandatangani oleh Aris. Aris akhirnya banyak berkeluh kesah di sana. Tapi yang Yoyo lakukan hanyalah mengutip kata-kata keluhan dari Aris. Di sana Aris juga berkata, kalau psikiaternya sempat menyarankan kalau ia harus pindah ke daerah-daerah kecil di pinggiran Cina untuk menenangkan pikiran. Yoyo yang memang berniat pulang kampung dan membuat usaha di sana, akhirnya mengajak Aris untuk ikut bersamanya. Ia akan mengajak Aris ke surga teh terbaik di Cina.
Sampailah mereka di kaki Gunung Jingmai. Kebetulan di sana sedang diselenggarakan upacara Dewate. Tentu saja Yoyo sangat semangat datang ke acara ini. Acara yang sudah sangat lama tak ia rasakan selama merantau di ibu kota. Baru sampai. Kalau orang tua umumnya senang kalau anaknya pulang, berbeda dengan bapaknya Yoyo. Anaknya bahkan akan dipukuli karena memilih pulang dan tak merantau lagi di ibu kota. Terlebih lagi idenya untuk membuat kantor ekspedisi di desanya justru semakin membuatnya ingin dipukuli oleh bapaknya. Sementara Aris gimana nyeritainnya ya? Aduh, kok nggak enak ya? Ya, Mas Aris. Perayaan ini dilanjut dengan makan-makan dan dipimpin langsung oleh Pak Kades. Di tengah meriahnya pesta makan-makan ini, salah satu pemuda lokal bercerita. Dia bercerita tentang menurunnya penjualan teh di desa mereka. Dan lagi, kesuksesan mereka dalam menjual produk ini juga tergantung bagaimana supplier menghargainya. Mendengar itu, Pak Kades marah besar. Bagi Pak Kades, penjualan teh di sini semua tergantung berkat dari Tuhan. Pak Kades juga tak senang ada orang-orang yang merusak hari bahagia ini. Dan ketika pemuda itu berdebat dengan Pak Kades, hanya satu yang Pak Kades lakukan, yaitu mengusirnya. Desa ini sudah berabad-abad dikenal sebagai penghasil teh terbaik di Cina. Tapi sayangnya Pak Kades dan banyak warga di desanya ini orangnya agak kolot. Dan selalu abai terhadap kemajuan teknologi. Jadi banyak pemuda di desa ini yang akhirnya pergi merantau ke kota besar. Maka dari itulah Yoyo ingin melakukan gebrakan dengan membuka perusahaan ekspedisi di desanya. Dengan niatan untuk memajukan desanya dan untuk mensejahterakan warganya. Tapi bagi Aris tak semudah itu membangun usaha. Dengan pengalaman gagal yang sudah banyak, tentu saja Aris skeptis dengan rencana apapun. Dan baginya, membuka perusahaan ekspedisi desa ini adalah sebuah ide yang buruk. Karena warga desa ini tidak ada yang berbelanja online. Jadi mereka tidak akan mendapatkan satupun klien di sini. Olah Aris aneh-aneh weh. Karena kejadian itu, muka Aris pun harus diperban. Dan kakinya juga harus luka parah. Dan ia harus mencoba tidur di tengah-tengah semua anggota keluarga Yoyo. Tuh. Iya. Ya Allah ya, keluarga mulu. Ketika Yoyo ingin membeli teh pucuk di warung terdekat, ia melihat sebuah tulisan yang bertuliskan jangan bicara apapun tentang Ipul. Oke. Ipul ini dulunya adalah teman masa kecil Yoyo. Dan Ipul ini juga anaknya Pak Kades. Kalau menurut kabar buruk yang beredar di desa, Ipul ini kabarnya telah meninggal dan menjadi aib desa. Pemilik warung juga benar-benar tak mau memberikan info apapun tentang Ipul ini. Sementara itu, bisnis Yoyo mulai dibuka. Dengan personel kurir yang berisi bapak-bapak pos ronda, Yoyo Delivery siap mendunia. Namun, Aris sempat meragukan bapak-bapak ini karena umurnya yang sudah uzur. Ya, pasti para kurir ini marah mendengarnya. Dan mereka pun membuktikan pada Aris kalau umur hanyalah sebuah angka. Edan. Bukan sembarang bapak-bapak. Ya, boleh juga Yoyo Delivery. Namanya kurang bisa dipercaya, cuma ya asalkan sampai nggak apa-apa. Langkah selanjutnya dari bisnis Yoyo adalah mencari pelanggan. Karena pusat perdagangan di desa adalah pasar, maka Aris dan Yoyo pun mencari pelanggannya ke pasar. Dengan berbekal sebuah TV sewaan dan HP milik Aris menawarkan segala bentuk barang yang ada di toko oren. Dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di pasar. Mendengar harga yang lebih murah, tentu saja para pengunjung pasar tertarik membelinya. Dan mereka pun mulai memesan barang yang mereka inginkan satu demi satu.
Sayangnya para pengunjung pasar tak tahu kalau barang di online baru datang setelah 3 hari. Dan keributan pun ia jelas terjadi. Iya, memang susah kalau menerapkan COD ke warga yang kurang maju. Dia bukan cash on delivery, cash or duel. Di balik semua halangan yang datang di Yoyo Delivery, akhirnya secerca harapan mulai muncul. Ketika Ledar tiba-tiba datang dan menanyakan cara memesan barang secara online. Dengan sigapnya Yoyo bilang, kalau mereka tinggal menyebutkan barang yang diinginkan, dan Yoyo akan memesankan. Harapan semakin besar ketika Ledar ternyata membawa seluruh warga desa untuk berbelanja di Yoyo Delivery. Dan sejak itulah bisnis Yoyo kian berkembang dari hari ke hari. Dari ratusan paket yang datang ke Yoyo Delivery, Aris tiba-tiba melihat sebuah nama, yaitu Ipul. Ipul yang dikabarkan telah meninggal dan disebut-sebut menjadi ayah desa, tiba-tiba namanya tertera di paket, dengan alamat di belakang gunung. Bagi Yoyo, kepuasan pelanggan adalah tujuan utamanya. Maka apapun yang terjadi, Yoyo akan mengirimkan paketnya pada Ipul. Dengan melewati jalan yang gelap, medan yang terjal, dan juga suasana yang mencekam, Aris dan Yoyo akhirnya sampai ke alamat yang ditulis di paket tersebut. Ternyata Ipul belumlah mati. Ia diusir oleh ayahnya karena ia menggusur sebuah lahan teh hanya untuk menanam sebuah pohon kopi. Hal itu tentu saja mencederai hati dan martabat ayahnya sebagai kades. Bagaimana bisa seorang anak kepala desa yang desanya dikenal sebagai surga teh justru menanam pohon kopi? 3 tahun terakhir ini, Ipul sibuk mempelajari tentang kopi. Ia melakukan berbagai fermentasi untuk mendapatkan biji terbaik. Dan setelah perjalanan selama itu, kini Ipul pun sudah menemukan biji kopi terbaik, yang saat ini ia sajikan untuk Aris dan juga Yoyo. Aris nampak begitu terpukau dengan rasa kopi yang disajikan oleh Ipul. Rasa dan aromanya bersatu dengan sangat baik. Bagi penikmat kopi dan pengusaha seperti Aris, ini adalah sebuah kesempatan emas untuk menjual biji kopi ini keluar. Sayangnya, bisnis tak bisa berjalan mulus. Barang-barang ini adalah barang-barang hasil pengembalian dari warga desa. Barang yang dirasa tidak cocok, salah warna, dan juga salah ukuran. Mereka semua ingin barang-barang ini ditukar. Dan karena meretur barang sebanyak ini tidaklah mungkin bagi Yoyo Delivery, maka mereka pun terancam bangkrut. Dan karena kebetulan Ipul sedang berada di sana, akhirnya Aris dan Yoyo pun curhat keadaannya dengan Ipul. Selain ditemani secangkir kopi dan segala curahan hati, Ipul juga meminta Yoyo untuk mengirimkannya paket ke kota besar. Kotak itu berisi biji kopi hasil dari Ipul. Aris seketika langsung berinisiatif untuk menjualkan biji kopi milik Ipul keluar sana. Dengan berbekal relasi dan pengalaman yang ia miliki, Aris yakin ia akan bisa mendapatkan pelanggan terbaik untuk kopi Ipul. Tapi ternyata Ipul sama sekali tak ingin menjual kopinya. Ia akan memberi siapapun yang menginginkan kopinya, tapi tidak untuk penjualnya. Aris yang melihat ini sebagai peluang terus memaksa Ipul untuk mau menjual biji kopinya.
Yoyo sempat menghadang niatan tersebut. Ia tak ingin Aris bergabung dengan bisnis orang lain, karena Yoyo membawanya ke sini untuk bekerja bersamanya. Tapi Aris juga menjelaskan, kalau sampai hal ini berhasil, maka yang happy tak hanya Ipul, tapi Yoyo juga akan merasakannya. Andai saja ide ini berhasil, maka Yoyo Delivery tentu akan mendapatkan kiriman paket yang lebih banyak dan menjauhkan mereka dari kebangkrutan. Siang itu, Aris mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab pada sebuah festival kopi internasional di Italia. Ternyata secara diam-diam, Aris mengirimkan biji kopi milik Ipul ke Italia. Dan orang itu memberitahukan kalau mereka mendapatkan ribuan sampel dari seluruh dunia. Tapi walau awalnya tak mau, Ipul akhirnya menerima tawaran dari Aris untuk menjual biji kopinya. Ia akhirnya mulai menjelaskan berbagai strategi bisnis demi peningkatan penjualan kopi itu. Mereka harus menguasai seluruh wilayah Cina. Sebelum mereka menguasai seluruh Cina, mereka harus menguasai satu orang dulu, yaitu Pak Kades alias Bapak Ipul. Dan untuk hal tersebut, Yoyo pun memiliki sebuah ide untuk menggunakan speaker desa untuk menyampaikan ide-idenya. Selamat siang para warga desa, saya Yoyo. Saya pemuda desa yang harus terpaksa merantau ke kota besar demi mendapatkan kehidupan yang layak. Ini semua dilakukan oleh banyak dari kalian karena merasa desa kita tak memiliki harapan untuk berkembang. Tapi apalah daya sebuah rumah tanpa orang-orang yang kita sayang? Apa gunanya rumah kita berdiri tanpa anggota keluarga di dalamnya? Saya tahu, kalau akhir-akhir ini penjualan teh sedang sangat sulit. Dan daun-daun teh tersebut dijual dengan harga sangat murah. Saya di sini tanpa ada niatan memaksa sedikit pun. Saya hanya ingin mengatakan, kalau biji kopi buatan Ipul berhasil diakui sebagai biji kopi terbaik di seluruh dunia. Dan jika kita banyak menanam kopi, maka kita akan menghasilkan uang yang lebih besar. Anak kita, suami kita, istri kita yang sedang merantau jauh di sana bisa kita panggil lagi untuk kembali ke rumah. Menyatukan anggota keluarga yang sudah belasan tahun terpisah demi memajukan desa. Yoyo langsung meminta maaf pada Pak Kades atas apa yang telah ia lakukan tadi. Pak Kades juga tak akan menggunakan kekerasan untuk hal ini. Pak Kades hanya ingin mengingatkan kalau tanah ini sudah sejatinya dari leluhur diciptakan untuk menanam teh. Pak Kades juga berpesan, kalau anak-anak muda ini bisa saja kembali ke kota kalau ide kopi mereka gagal. Tapi bagaimana dengan warga desa? Jika ide itu gagal, warga desa akan kehilangan lahan tehnya dan juga harus hidup menderita karena ide dari kalian bertiga. Yoyo pun segera menyanggah kata-kata itu. Yoyo hanya minta Pak Kades memberi kebebasan pada warganya untuk memilih. Jadi tak ada satu warga pun yang merasa terpaksa untuk terus menanam teh. Esok paginya, mereka bertiga dikejutkan dengan kurir Yoyo Delivery yang tiba-tiba membangunkan mereka. Yoyo takut kalau mereka semua meminta gajinya. Karena saat ini mereka sudah hampir bangkrut dan tak bisa menggaji para kurir. Tapi orang-orang ini datang ternyata bukan untuk itu. Dan sejak saat itulah, mereka bertiga mulai mengajari banyak warga desa untuk menanam kopi. Mulai dari penanaman, perawatan, cara memanen, dan masih banyak lagi yang mereka ajarkan pada warga desa. Dan dengan perjalanan kurang lebih 3 tahun, akhirnya kebun teh di desa itu seketika mulai berubah menjadi kebun kopi. Kini warga desa tak lagi menjemur daun teh, tapi yang mereka jemur adalah biji kopi.
Pak Kades juga mulai heran dengan kegiatan warga desa yang telah banyak berubah. Tapi semua usaha ini hanya untuk satu hal, kebaikan untuk seluruh warga desa. Di balik semua kesenangan yang Ipul rasakan, Ipul tiba-tiba mengingat sang ayah. Dulu ketika Ipul diusir dari rumah, ia tak pernah memahami alasan dari setiap tindakan yang dilakukan ayahnya. Tapi sejak ia mulai menanam kopi dan bereksperimen banyak hal tentang kopi, kini Ipul lebih mengerti tentang apa alasan itu. Ia juga sudah lama menunggu momen ini. Ia ingin mengalahkan ayahnya dan segala keegoisannya. Tadinya, ia tak mau peduli dengan apa yang ayahnya pikirkan. Tapi teruntuk malam ini, Ipul justru ingin mendengarkan segala pikiran dan omelan dari ayahnya tentang dirinya sekarang. Lalu Ipul pun menangis, ditemani sebotol mari masih resak. Esok siangnya, sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba masuk ke dekat rumah Ipul. Dan ternyata orang di mobil ini adalah seorang supplier kopi terbesar di Cina yang bernama Starnes. Dan Mbak Starnes ini telah melakukan riset mendalam terkait lahan yang dimiliki oleh Ipul. Ia telah meriset luasnya, penghasilan mereka tiap tahun, kesempatan mereka berkembang dalam beberapa tahun ke depan, dan masih banyak lagi. Jadi dengan segala perhitungan ini, perusahaan Mbak ini mengeluarkan angka 6 juta yuan, atau setara dengan 14 miliar lebih untuk mengakuisisi lahan kopi milik Ipul. Tadinya mereka bertiga sangat senang dengan angka yang ditawarkan. Tapi ketika Ipul mendengar kalau biji kopi mereka akan disesuaikan dengan standar dari Starnes, dan mereka tak diperbolehkan untuk produksi biji kopi mereka sendiri, seketika keinginan Ipul dan Yoyo untuk menerima tawaran tersebut berubah. Ipul dan Yoyo menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Ipul cinta dengan kopi buatannya. Sementara Yoyo tidak ingin warga desanya nanti ditelantarkan jika mereka menerima tawaran dari Starnes. Dan untuk Aris, ia ngotot. Ia ngotot untuk menerima tawaran itu. Ia ingin merasakan sukses sekali saja dalam hidupnya. Ia sudah lelah terus-terusan harus merasakan gagal. Aris juga berkata, kalau di desa ini tidak ada harapan sama sekali. Jadi lebih baik terima tawaran ini dan membangun kembali semuanya di tempat lain. Dan kata-kata barusan melukai hati Yoyo dan juga Ipul. Bagi Aris, desa ini memanglah hanya tempat liburan dan juga mencari uang. Tapi bagi Yoyo serta Ipul, desa kecil pelosok ini adalah rumahnya. Bagi mereka berdua, jika di sini tidak ada harapan, maka merekalah yang akan membuat harapan itu. Aku tahu kau hanya orang luar. Jadi kalau kau mau pergi dari desa kecil ini, pergi saja. Kami berdua tak sebentar kau Aris. Tapi kami berdua akan bahagiakan desa ini dan seluruh warganya. Aris pun dengan penuh rasa kecewa, akhirnya memilih pergi dari tempat tersebut dan kembali ke kota. Setelah sekian lama, Aris pun kembali ke psikiaternya. Ia kembali menjalani kehidupan normalnya di kota. Tapi setiap harinya, yang terbayang di kepala Aris adalah pohon kopi di kaki Gunung Cingmai. Ia bisa mengingat titik di setiap pohonnya. Berapa banyak bijinya di sana dan sayup-sayup suara warga desa. Bahkan ketika ia mulai mencari pekerjaan lagi, pelayan di sana juga menyajikan biji kopi milik Ipul. Pikiran-pikiran itu terus mengganggu alam bawah sadar Aris. Dan psikiaternya juga hanya berpesan satu hal. Kalau desa itu bukan hanya sekedar tempat yang mencari hiburan dan refreshing. Tapi di desa itu jugalah Aris benar-benar hidup. Dan Aris pun akhirnya kembali memilih hidup yang sebenarnya. Hidup di Yunan di kaki Gunung Cimai. Dan juga hidup bersama Yoyo dan Ipul. Kembalinya Aris juga menyampaikan strategi baru untuk bisnis kopi ini. Dengan membuat sebuah brand bernama Pu'er Coffee. Nama yang diambil dari sebutan desa itu. Dan mereka akan mengembangkan biji kopinya sendirian.
Dan dengan pengecekan kualitas yang selalu diawasi oleh Ipul, Yoyo tetap bertugas sebagai pengirim kopi tersebut ke kota. Dan warga desa tetap berkebun seperti biasa. Pu'er Coffee ini akan di-branding sebagai kopi terbaik yang pernah ada di Cina. Sebelumnya, kopi dari Cina selalu dianggap sebelah mata oleh para pecinta kopi dunia. Karena itulah, mereka akan mengenalkan Pu'er Coffee ke seluruh dunia. Berbagai trik marketing digunakan oleh mereka bertiga. Salah satunya adalah menjual kopi melalui live streaming. Dan cara itu sangat berhasil. Karena kopi mereka berhasil terjual lebih dari 100.000 paket dalam waktu yang sangat singkat. Dan pada konferensi pers kopi Cina, mereka akhirnya mengenalkan Pu'er Coffee secara global. Dan dalam tempo 5 tahun, mereka berhasil menjadi kopi terbaik tak hanya di Cina, bahkan di seluruh dunia. Pada sebuah hari sibuk di Yoyo Delivery, tertera sebuah paket dengan nama yang tidak asing. Nama itu adalah nama Pak Kades. Dan isi paket tersebut adalah paket Pu'er Coffee. Ipul akhirnya berinisiatif untuk mengantarkan kopi tersebut ke rumahnya sendiri. Dengan mengumpulkan segala keberanian, akhirnya Ipul pun berani untuk datang ke rumah ayahnya dan mengantarkannya sendiri ke sana. Sesampainya di rumah, Ipul coba menyuguhkan kopi buatannya dan memberikannya pada ayahnya. Ayahnya tak mampu menahan rasa pahit dari kopi tersebut. Dan ternyata rasa itulah adalah rasa yang sama dengan yang dirasakan Ipul ketika ia dulu selalu dipaksa oleh ayahnya untuk minum teh. Mendengar itu, ayahnya hanya bisa terdiam, lalu menuangkan kopi buatan Ipul itu. Tapi Ipul menolaknya, karena Ipul hari ini ingin minum teh saja. Dan setelah 8 tahun lebih, hubungan Ipul dan ayahnya pun kini membaik. Dan mereka hidup dengan pilihan masing-masing, tanpa memaksakan apapun untuk orang lain. Dan itu tadi adalah film Bercocok Tanam. Enggak. Ya memang benar sih bercocok tanam. Ya, tanam teh, tanam kopi. Tidak ada yang salah dengan bercocok tanam. Apa sih salah dengan bercocok tanam? Ada aja. Tapi bisa dibilang ini film yang hangat, santai, lucu, tapi ya juga penuh makna. Dia kayak hidup, nggak selamanya serius. Dari setiap individunya antara Yoyo, Aris, dan Ipul itu semuanya memiliki masalah masing-masing. Tapi apa mereka lalu berpisah karena memiliki latar belakang berbeda? Ya, mereka sempat berpisah, tapi sebentar. Karena pada akhirnya mereka kembali bersama. Mereka layaknya sebuah tim yang kuat, disatukan oleh trauma masing-masing dan bersatu menjadi suatu hal yang besar, berkembang, dan sukses hingga di titik yang sekarang. Dalam perjalanan sebuah usaha, jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Semua orang memiliki masalahnya masing-masing. Tapi jangan jadikan masalah itu tamengmu untuk melawan timmu. Tapi gunakan itu untuk menyatukan tim kalian untuk menjadi lebih padu, lebih maju, dan lebih sukses. Pu'er Coffee ini seperti sebuah simbol dari suksesnya orang-orang yang sabar, percaya proses, dan pantang menyerah. Dan terutama untuk Yoyo dan juga Ipul. Mereka berhasil menjadi tumpuan harapan bagi warga desanya. Mereka membantu mereka yang hampir tenggelam. Dan mereka juga berhasil sukses di kampung halamannya sendiri. Dan jujur, apa yang disampaikan film ini juga cita-cita saya. Dan juga cita-cita dari tim Sebatnya sendiri. Dan cukup terharu ketika ngelihat film ini. Sama dapat sedikit petuah dari Le Bagong. Yang ini agak-agak bener nih. Kesuksesan bukanlah tentang siapa yang terus-menerus menjadi nomor 1. Tapi kesuksesan adalah tentang siapa yang tak pernah berhenti. Dan tentang mereka yang tak pernah kalah oleh gengsi. Boleh, Le? Bagus. Seneng aku yang ini. Saya Gogon dan segenap tim Pusreng Big Glory mengucapkan terima kasih
Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah like. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan terima kasih buat yang sudah komen. Dan juga terima kasih yang sudah memencet tombol thanks-nya. Terima kasih dan terima kasih. Sebenarnya dari film ini banyak yang pengen saya share kali ya. Cuma karena terbatas di belakang. Karena nanti dimarahin Widodo dan Daud. Karena terlalu panjang mas, capek ngeditnya. Aduh. Galakan editor ya daripada sayanya. Cuma itu kenapa film ini tuh benar-benar film yang kalau jadi saya jadi ngeliat ke belakang bahkan sebelum membangun Sebatin lagi di situ. Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu kalau ya sebelum ini saya memang pernah di situ dengan partner yang satunya lagi karena satu dan lain hal akhirnya saya membangun ulang itu dia. Dan dengan Lek Bagong ini saya dapat banyak dapat banyak pandangan baru lah di situ. Memang sosok yang dituakan Lek Bagong ini biarpun ngawur ya kelakuannya. Cuma ya itu sama halnya kayak film ini, maksudnya gagal berkali-kali. Lek Bagong pernah ngomong kayak gini, kayak sukses itu tuh sebuah kegagalan yang ditumpuk, katanya begitu. Jadi semakin tinggi suksesnya, semakin banyak juga gagalnya di belakang. Saya sempat merinding dengar omongan itu waktu setelah saya vakum lama, habis itu nggak sengaja ketemu dan ngobrol lagi tuh membuat saya oh iya ya di situ. Dan dari situlah saya pikir kayaknya saya harus ganti mindset saya di situ. Gak lagi uang. Saya butuh uang, saya akui. Tapi saya gak mau lagi uang yang nyetir saya jadi ya. Makanya saya bilang Sebatin dibangun dengan niatan menjadi berkat untuk banyak orang. Udahlah nanti jadi melankolis. Tapi ya pokoknya sekali lagi terima kasih. Dan saya juga mau ngingetin kalau Sebatin itu punya beberapa sosial media yang akan segera aktif. Kenapa akan segera aktif? Aduh. Ya akan segera aktif karena sedang digodok oleh Daud Widodo dan juga anggota tim barunya di situ. Jadi kami ada Instagram, kami ada TikTok, dan kami ada Facebook. Nanti katanya bukan kata saya, ini saya menyampaikan. Katanya mereka akan membuat 3 konten yang berbeda dan saya sih gak yakin, kayaknya 3 konten yang berbeda paling 1 udah mumet. Dan lagi kalau kata ini titipan omongannya Daud ya, Mas, ini kan juga lagi digodok, cuma siapa tahu penonton ada ada ide, nggak apa-apa tulis kolom komentar di DM. Dan oh ya by the way saya juga udah baca ide kalian. Ada yang bilang bang bikin quotes-nya dipotong di YouTube, dipotong taruh di TikTok, taruh di Reels, taruh di Short di situ, atau enggak kemarin itu ada yang bagus itu apa ya kemarin bilangnya itu intinya kayak memang membangun community Sebatin ini. Buat saya sih oke aja sih, tapi apa ya sobat-sebat, kayak sebutan untuk pengangguran, sobat-sebat. Ya tapi memang pengen masih membangun community ini. Cuma kayaknya mikir kan cuma alur film, memang ada community-nya. Cuma kata Daud ya kan mas gak harus alur film, bisa aja melakukan hal yang lain. Jadi komunitasnya dibangun, cuma melakukan hal yang lain. Alur film cuma buat jalannya. Cerdas juga Daud. Tapi itu tadi, jangan lupa kalian kalau mau add silakan add. Kalau kalian mau menyampaikan sesuatu lewat DM, akan kami baca satu-satu. Dan maaf kalau nggak kami baca semuanya, karena kadang Daud dan Widodo kebanyakan melihat Tobrut di explore-nya. Ya udah, saya mau ngingetin, kalau kalian lagi capek atau kalian lagi pusing dan punya masalah dan itu berat banget, tenang, yang tenang, oke? Yang tenang, gak usah buru-buru, gak ada yang maksa kamu, ambil waktu buat dirimu dulu, ya kan? Tarik nafas dalam-dalam, atau ingusnya buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan Sebatin aja dulu. Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun,
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so